pengertian fisika mekanik dan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Muhammad Zain. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Industri di Universitas Pamulang. Nah, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Tio Adrian ST MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika mekanik yang pada saat ini kebetulan kami sedang diberi amanah tugas untuk membuat sebuah video penjelasan mengenai apa sih itu fisika mekanik. Nah, seperti yang sudah ada di intro, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian fisika mekanik, implementasinya, dan juga hubungan fisika mekanik ini terhadap teknik industri. Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari fisika mekanik. Nah, jadi fisika mekanik merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu fisika yang mempelajari gerak benda, keadaan diam, serta gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan gerak tersebut. Nah, cabang ilmu ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana suatu benda dapat bergerak, berhenti, dipercepat, atau berubah arah akibat pengaruh gaya yang bekerja padanya. Nah, hampir seluruh fenomena yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, berlari, mengendarai kendaraan, mengayuh sepeda, hingga melempar dan menangkap bola dapat dianalisis dan dijelaskan menggunakan prinsip fisika mekanik. Nah, melalui fisika mekanik, kita dapat memahami hubungan antara massa, gaya, dan percepatan, serta bagaimana hukum-hukum alam bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi. Nah, ilmu ini tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi, tapi juga mengapa dan bagaimana suatu peristiwa fisik dapat berlangsung. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti gerak, gaya, dan keseimbangan, kita mampu memprediksi perilaku suatu sistem fisik secara lebih logis dan ilmiah. Nah, selain itu juga, fisika mekanik menjadi fondasi utama bagi berbagai bidang ilmu dan teknik, seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, hingga teknologi transportasi dan manufaktur. Nah, konsep-konsep yang dipelajari dalam fisika mekanik digunakan dalam beberapa perancangan bangunan, mesin, kendaraan, dan berbagai sistem teknologi modern. Nah, oleh karena itu, mempelajari fisika mekanik bukan hanya penting dalam dunia pendidikan dan akademik, tetapi juga memiliki peran besar dalam pengembangan teknologi serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, itu tadi adalah pengertian dari fisika mekanik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup fisika mekanik, di mana fisika mekanik memiliki beberapa bagian utama, yaitu kinematika, dinamika, dan statika. Nah, kinematika sendiri membahas gerak benda tanpa melihat penyebab terjadinya gerak. Dinamika membahas gerak benda sekaligus gaya yang menyebabkannya. Sedangkan statika mempelajari benda dalam kondisi seimbang atau tidak bergerak. Selain itu, fisika mekanik juga mencakup pembahasan tentang usaha, energi, momentum, dan impuls yang sangat sering digunakan untuk menganalisis peristiwa fisik di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan ruang lingkup fisika mekanik, tadi telah dijelaskan bahwa ada 3 macam daripada ruang lingkup fisika mekanik, di mana ada kinematika, dinamika, dan statika. Di sini saya akan menjelaskan satu persatunya, yaitu yang pertama ada kinematika. Kinematika sendiri adalah cabang fisika mekanik yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Kinematika hanya fokus pada bagaimana benda bergerak, bukan mengapa benda bergerak. Besaran yang dikaji dalam kinematika meliputi posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi waktu. Kinematika menjadi dasar untuk memahami gerak sebelum mempelajari dinamika yang membahas gaya penyebab gerak. Nah, lalu ada contoh implementasi daripada kinematika, yakni benda jatuh bebas. Contohnya seperti buah jatuh dari pohon, dianalisis dari kecepatan dan waktu jatuhnya saja, tidak memperhatikan gaya, hanya perubahan kecepatannya saja. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada dinamika. Dinamika sendiri adalah cabang dari fisika mekanik yang mempelajari gerak benda dan penyebab terjadinya gerak tersebut, yaitu gaya. Berbeda dengan statika yang membahas benda dalam keadaan seimbang, dinamika fokus pada benda yang mengalami percepatan akibat adanya gaya yang bekerja. Dinamika menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan.
yang secara umum dirumuskan dalam hukum 2 Newton. Cabang ini sangat penting untuk memahami berbagai fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari maupun penerapannya dalam teknologi dan rekayasa. Nah, untuk contoh implementasi dari dinamika sendiri adalah mobil yang dipercepat atau diperlambat. Nah, saat mobil berakselerasi, gaya mesin menyebabkan kecepatan. Saat direm, gaya gesek akan menyebabkan perlambatan. Dan itu adalah contoh dari implementasi dinamika. Ada banyak contoh daripada implementasi dinamika, dan saya hanya menyebutkan satu saja. Nah, dan yang terakhir ada statika. Dalam fisika mekanik, statika adalah cabang yang mempelajari benda dalam keadaan seimbang, yaitu benda tidak bergerak atau bergerak dalam kecepatan konstan atau percepatan nol. Fokus utama statika adalah menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda serta momen gaya agar benda tersebut tetap berada dalam kondisi seimbang. Statika sangat penting dalam bidang teknik, khususnya untuk perancangan bangunan, jembatan, mesin, dan struktur lainnya. Karena membantu memastikan bahwa suatu struktur mampu menahan beban tanpa mengalami keruntuhan atau perubahan bentuk yang berbahaya. Nah, untuk contoh implementasi daripada statika sendiri adalah jembatan. Jembatan dianalisis menggunakan statika untuk memastikan gaya berat kendaraan, gaya tarik, dan gaya tekan berada dalam kondisi seimbang. Jika gaya tidak seimbang, jembatan bisa melengkung ataupun runtuh. Lalu ada bangunan dan gedung. Perhitungan statika digunakan untuk menentukan kekuatan kolom, balok, dan fondasi agar mampu menopang beban bangunan. Gedung tinggi harus tetap seimbang meskipun terkena beban angin dan gempa ringan. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah hukum Newton. Dalam fisika sendiri tentu familiar sekali dengan yang namanya hukum Newton. Di mana di sini ada hukum Newton 1 menjelaskan tentang sifat kelembaban pada benda atau inersia. Lalu ada hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Lalu dan yang paling terkenal adalah hukum Newton 3 menyatakan bahwa setiap aksi akan selalu diikuti oleh reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, hukum-hukum ini menjadi dasar utama dalam menganalisis gerak benda. Implementasi hukum Newton. Implementasi hukum 1 Newton atau hukum kelembaban. Implementasi sebagai contoh sabuk pengaman mobil. Saat mobil direm mendadak, tubuh penumpang cenderung terus bergerak maju karena kelembaban. Sabuk pengaman menahan gerak tersebut agar tidak terjadi cedera. Selanjutnya adalah implementasi hukum 2 Newton atau hukum percepatan. Implementasinya adalah mendorong troli belanja. Troli kosong lebih mudah dipercepat dibanding troli penuh karena masanya lebih kecil. Seperti ada yang contoh, ada dua gambar di bawah. Sebelah kiri adalah troli yang terisi dan sebelah kanan adalah troli kosong, di mana pada troli kosong terlihat orang tersebut dengan mudah mendorong troli tersebut dengan cepat. Dan yang terakhir ada implementasi hukum 3 Newton. Aksi sama dengan reaksi. Implementasinya adalah orang berjalan kaki. Dalam artian kaki mendorong ke tanah ke belakang sama dengan aksi. Tanah mendorong tubuh ke depan sama dengan reaksi. Dan juga yang paling terkenal adalah roket meluncur, di mana gas didorong ke bawah, roket terdorong ke atas. Sama saja dengan gas yang didorong itu adalah aksi dan roket yang terdorong ke atas adalah reaksi. Dan untuk materi yang selanjutnya adalah usaha dan energi. Dalam fisika mekanik, usaha terjadi ketika suatu gaya menyebabkan perpindahan. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi terbagi menjadi energi kinetik, yaitu energi karena gerak, dan energi potensial, yaitu energi karena posisi. Salah satu hukum penting adalah hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah bentuk. Contohnya, energi potensial pada benda di ketinggian dapat berubah menjadi energi kinetik saat benda jatuh. Selanjutnya ada momentum dan impuls, di mana momentum sendiri adalah besaran fisika yang menyatakan kecenderungan suatu benda untuk tetap bergerak, yang nilainya ditentukan oleh hasil kali massa dan kecepatan benda tersebut.
sehingga benda yang masanya besar atau bergerak dengan kecepatan tinggi akan memiliki momentum yang besar dan lebih sulit dihentikan. Perubahan momentum suatu benda terjadi ketika ada gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, dan peristiwa inilah yang disebut impuls, di mana impuls merupakan hasil kali gaya dan waktu kerja gaya tersebut. Impuls berbanding lurus dengan perubahan momentum, sehingga semakin besar impuls yang diberikan, semakin besar pula perubahan kecepatan benda. Konsep momentum dan impuls sangat penting dalam menganalisis peristiwa tumbukan. Seperti pada olahraga ketika bola dipukul, serta pada sistem keselamatan kendaraan seperti airbag dan helm, yang bekerja dengan memperpanjang waktu tumbukan agar gaya yang diterima tubuh menjadi lebih kecil dan resiko cedera dapat dikurangi. Nah, untuk yang terakhir sendiri adalah hubungan fisika mekanik terhadap teknik industri. Nah, fisika mekanik sendiri ini memiliki peran penting dalam teknik industri. Nah, fisika mekanik memiliki peran dalam teknik industri karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana mesin dan sistem produksi bekerja. Dalam dunia industri, hampir semua aktivitas melibatkan gaya dan gerak, mulai dari mesin yang beroperasi hingga manusia yang bekerja di dalam sistem tersebut. Dengan memahami fisika mekanik, teknik industri dapat menganalisis kinerja mesin, mengatur alur kerja, serta memastikan proses produksi berjalan secara efisien dan aman. Fisika mekanik juga membantu menghubungkan antara mesin, manusia, dan lingkungan kerja agar dapat bekerja secara optimal sebagai satu sistem. Nah, peranan fisika mekanik dalam teknik industri sendiri tadi sudah disinggung, yaitu usaha dan energi, di mana usaha dan energi dalam produksi industri. Konsep usaha dan energi dalam fisika mekanik sangat berkaitan dengan penggunaan mesin di dunia industri. Setiap mesin membutuhkan energi untuk bekerja, dan energi tersebut harus digunakan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan. Dalam teknik industri, pemahaman tentang usaha dan energi digunakan untuk menganalisis konsumsi energi mesin, meningkatkan efisiensi kerja, serta menekan biaya produksi. Dengan perhitungan yang tepat, teknik industri dapat memilih mesin yang lebih hemat energi dan merancang proses produksi yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Oke, yang selanjutnya adalah momentum dan impuls. Dalam teknik industri, salah satu cabang fisika mekanik, yaitu momentum dan impuls ini memiliki peran penting dalam aspek keselamatan kerja di lingkungan industri. Konsep ini digunakan untuk memahami dan mengurangi dampak benturan yang dapat membahayakan pekerja maupun mesin. Dalam teknik industri, prinsip momentum dan impuls diterapkan pada sistem pengaman seperti peredam getaran, pelindung mesin, dan sistem pengereman. Dengan memperpanjang waktu terjadinya tumbukan, gaya yang dapat diterima dapat dikurangi, sehingga resiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Lalu, pada teknik industri, khususnya nanti di semester 2 ada mata kuliah bernama ergonomi, di mana ini memiliki hubungan dengan fisika mekanik, di mana ergonomi merupakan salah satu bidang penting dalam teknik industri yang sangat berkaitan dengan fisika mekanik. Ergonomi mempelajari hubungan antara manusia, mesin, dan lingkungan kerja agar aktivitas kerja menjadi lebih aman dan nyaman. Dengan menggunakan prinsip mekanika, teknik industri dapat menganalisis gaya dan beban yang diterima tubuh manusia saat bekerja. Hasilnya adalah desain tempat kerja, alat, dan posisi kerja yang dapat mengurangi kelelahan, mencegah cedera, dan meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, itu tadi sekian video penjelasan saya mengenai fisika mekanik. Tak terasa sudah di penghujung video. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari fisika mekanik yang sudah saya jelaskan tadi. Fisika adalah ilmu dasar yang penting dalam memahami fenomena alam dan perkembangan teknologi. Dengan mempelajari konsep gerak, gaya, energi, dan hukum Newton, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa fisik secara ilmiah dan logis. Nah, fisika mekanik juga merupakan fondasi penting dalam teknik industri karena membantu memahami gerak, gaya, dan energi yang terjadi dalam sistem industri. Melalui penerapan konsep usaha dan energi, momentum, dan impuls serta ergonomi, teknik industri dapat merancang sistem kerja yang lebih efisien, aman, dan nyaman. Dengan demikian, fisika mekanik tidak hanya berperan dalam pengoperasian mesin, tetapi juga dalam peningkatan keselamatan kerja dan produktivitas industri secara keseluruhan.
Pemahaman fisika mekanik tidak hanya berguna di bangku sekolah, tetapi juga menjadi dasar dalam dunia teknik, industri, dan teknologi modern. Oleh karena itu, fisika mekanik adalah ilmu yang sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun materi yang sekiranya kurang relevan dengan teori yang ada, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Karena sejatinya saya juga sama-sama belajar. Untuk terakhir, saya ada pantun. Membaca wawasan, membaca buku menambah wawasan. Diskusi ilmu membuka pikiran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Semoga menjadi ilmu dan dapat diterapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.